Yahudi, Zionis, Israel, ini tiga entitas yang berbeda. Siapa Yahudi? Siapa Zionis? Siapa Israel? Saya terangkan dalam waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail dan Ishak. Untuk Ismail dibangunkan Masjidil Haram, untuk Ishak dibangunkan Masjidil Aqsa. Pembangunannya 1892 sebelum Masehi. 40 tahun kemudian baru bangun Masjidil Aqsa. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub alias Israel. Israel punya anak 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, anak yang keempat yang paling banyak keturunannya. Kemudian ini masih tinggal di Masjidil Aqsa. Ibrahim tinggal di sana, Ismail tinggal di Mekah hanya beberapa hari. Ishak tinggal di sana, lalu Israel tinggal di sana. Kemudian Nabi Israel ya, Nabi Yakub ya menikah dengan tadi anaknya 12, kemudian tinggal di sana semua. Nabi Yusuf kemudian dibuang. Kemudian Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf menjadi bangsawan, diangkat sebagai bendaharawan di istana oleh Raja Ramses, kemudian memboyong Nabi Yakub dan seluruh anak-anaknya ke Mesir 1892. Lalu kemudian 1882, maaf. Lalu kemudian Nabi Yusuf wafat, Ramses berganti Firaun. Keturunan yang ketiga Ruben, Simon, Levi. Levi punya anak Amr, Amr punya anak Kohit, Kohit punya anak Imran, Imran punya anak Musa. 1520 udah sebelum Masehi. Tadi udah 300 tahun dari Yusuf. Nabi Musa kemudian membangun komunitas anak-anak Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Di mana? Di Mesir. Kita abaikan dulu Masjidil Aqsa yang sudah kekosongan karena semuanya pindah ke Mesir. Nah, kemudian Nabi Musa, Fir'aun mati di laut, kemudian Nabi Musa haji. Ini sangat langka ini informasi karena saya mendengarnya dari mereka. Tentang Nabi Musa berangkat haji itu dari mereka. Mereka punya petanya, roadmap Moses, kata dia. Moses setelah Fir'aun mati sempat ke The Black Cubic. Jujur tapi kurang ajar tuh Yahudi. Jujurnya dia go to the Black Cubic, tapi kurang ajarnya dia nggak mau sebut Ka'bah. Black Cubic tuh Ka'bah. Jadi si Yahudi jujur mengakui Nabi Musa itu Muslim karena sempat pergi haji. He goes to the Black Cubic and come back to the Promised Land, kata dia. Saya kaget mendengar dia. Saya ada rekamannya. Saya kaget mendengar dia ngomong ke Black Cubic. Merinding saya ketika hadir. Buset, saya bilang Ka'bah. Hampir gue timpuk nih orang gitu ya. Gregetan, jujur tapi jahat. Kemudian belum sampai ke the Promised Land, belum sampai ke tanah yang dijanjikan, Nabi Musa wafat di Mount Nebo. Anak dari cucu daripada Benyamin, anak ke-12. Tadi ya Ruben sampai Benyamin. Benyamin itu namanya ada yang namanya Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun adalah Nabi Joshua, Nabi yang sangat dihormati oleh orang-orang Nasrani. Tapi anehnya Nabi Joshua ketahuan sholat. Surat Joshua juz 5 ayat 14. Joshua sholat, Nabi Yusha bin Nun sholat. Nabi Muhammad juga menyatakan dia sholat asar dan kemudian hampir terbenam mataharinya ketika membawa anak-anak Bani Israel untuk masuk ke dalam the Promised Land, ke Yahudi, ke tanah yang dijanjikan itu. Akhirnya berhasil membawa ke situ. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi Joshua, Nabi Yusha bin Nun, kata Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi yang mampu menahan matahari. Ditahan matahari karena hari Jumat sore, karena hari Sabtu nggak boleh perang. Dia mau kalah ini bangsa yang terkutuk ini. Akhirnya masuklah kembali ke the Promised Land. Al-Baqarah 246 menjelaskan. Kemudian Nabi berganti menjadi Nabi Daud setelah Nabi Daud mengalahkan Jalut. Itu udah tahun 1050 Pak sebelum Masehi. Saya singkat itu 300 tahun lah. 1050 sebelum Masehi Talut menjadi raja, 1010 Daud menjadi raja, 1970 Sulaiman menjadi raja, wafat tahun 930. Di mana semua itu? Di Masjidil Aqsa. Siapa di antara mereka kemudian yang menjelma menjadi Yahudi? Yahuda. Satu, jelas siapa Yahudi asal-usulnya. Keluarga Yahuda. Dia membuat satu komunitas. Tauratnya di mana? Nggak ada. Kan tadi saya sebut tahun 1520 ke 970. Jauh banget. Tauratnya udah nggak ada. Yang ada sekarang Talmud. Talmud yang dipakai bukan Taurat. Oke? Yahudi. Lalu kemudian 1776 Nathan dan Rothschild nanti memproklamirkan gerakan Zion. Zion itu gerakan. Artinya Zion bahasa Ibrani, artinya comeback bahasa Inggris. Yaitu gerakan untuk kembali ke tanah itu.
Jadi semua Yahudi komunitas yang kaya-kaya suruh beli. Orang Palestina nggak apa-apa, silahkan tinggal sama-sama kita, nggak masalah buat mereka. Dia tahu perjanjiannya masih nempel di Masjid Umar bin Khattab, di seberang gereja Holy Sparter. Masih nempel tuh perjanjian, dipahat sama marmer. Apa buktinya? Perjanjian Wa'ad al-Umariyah dibuat tahun 636 sampai sekarang, bahwa orang Yahudi, Nasrani, Muslim harus damai di kota itu. Umar bin Khattab yang tentukan damai. Itu sebabnya orang-orang Palestina itu baik, silahkan tinggal. Tapi kok sekarang tiba-tiba Zion itu menjelma menjadi sebuah komunitas yang namanya Zionis. Dapat komunitas itu komunitas Austria, Argentina. Bukan originally anak-anak keturunan Yakub, Israel. Nah kemudian dia bersekongkol dengan David Ben Gurion mendirikan negara Israel. Ada orang yang bilang nggak boleh menghina Israel dong, kan itu kan Nabi Yakub. Kalau ada orang namanya Muhammad zaman sekarang, dia korupsi, jangan dihukum gitu. Jangan dihukum dong, kan dia Muhammad. Tukang cendol depan rumah saya Muhammad, Pak, bukan Rasulullah. Israel sekarang laknatullah, bukan Yakub. Israel ini Pak pendatang. Tadi videonya saya puterin. Orang Yahudi asli original, yang Yahudi kan nggak bisa masuk keluar suatu agama. Yahudi kan darah, Yahudi kan keturunan. Jumlahnya terbatas, tercatat nama semua, tercatat lengkap semua, sedunia tercatat. Ya, di Museum Rockefeller. Ya, seberang Masjidil Aqsa ada Museum Rockefeller, persis di sebelah toko jeans. Toko jeans sebelahnya itu Museum Rockefeller. Itu tercatat. Jadi Yahudi sebuah komunitas, Zionis sebuah komunitas keturunan yang biang kerok. Israel pendatang dari Argentina, Austria, dan bersekongkol akhirnya. Saya kan ada di situ dan diikut demo, sengaja ikut nyelip-nyelip demo gitu. Dia demo, Pak. Better we go to jail rather than join with Zionis. Ada di sini nih. Nanti saya cari-cari di sini. Saya cari di sini ada video-videonya, rekaman-rekamannya. Yang bukan downloadan dari YouTube, bukan. Karena kita sendiri yang ambil video-video itu. Jadi jelas ya Pak ya, siapa Zionis, siapa Israel, apa maksudnya mereka. Ya, insya Allah. Jadi itulah yang terjadi. Ya kemudian Nabi Sulaiman wafat, baru menjelma agama Yahudi. Ada jadi agama, dari keturunan berubah menjadi agama. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya tinggal di Masjidil Aqsa. Kemudian Bunda Maria hamil di mana? Masjidil Aqsa. Itu sebabnya Masjidil Aqsa juga diperebutkan oleh orang Kristen, karena kata dia tempat tersuci di muka bumi ini adalah Bukit Moria. Yang mana Bukit Moria? Kalau kita menuju Masjidil Aqsa, ada kubah yang berwarna emas, di sebelah kanan ada kubah biru kecil. Itulah Bukit Moria. Itulah yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai tempat datangnya Tuhan ke rahim Bunda Maria. Maka itu tempat juga diperebutkan oleh orang-orang Kristen. Bukit Moria, tempat Tuhan datang melalui rahim Maria. Jadi tempat ini diperebutkan oleh masjid, oleh Yahudi, oleh Nasrani, dan juga oleh umat Islam. Dan PBB, resolusi tahun 2008 kalau saya nggak salah, telah menetapkan UNESCO bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat umat Islam.